Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Triastuti, MPM 2024-861-0057. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Kusuma Negara Jakarta. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar serta perbedaan individu. Yuk kita belajar. Sebelumnya kita harus tahu apa sih konsep dasar dan area perbedaan individu itu. Penting dalam memahami dinamika individu dan kelompok, terutama dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Perbedaan individu ini tidak hanya mencakup kemampuan kognitif saja, tetapi juga aspek psikologis, emosional, dan sosial budaya yang mempengaruhi bagaimana seseorang belajar, berinteraksi, dan berperilaku. Hayo, siapa di sini yang tahu definisinya? Ya, betul banget. Definisi dari perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kaplan, perbedaan individu sebagai sifat kuantitatif yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Menurut Landgren, perbedaan individu mencakup variasi pada aspek fisik dan psikologis. Menurut Santrok, perbedaan individu dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Sedangkan menurut Gary, menjelaskan perbedaan individu meliputi fisik, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Menurut Onong Ujiana Effendi, berdasarkan Devler, perbedaan individu menyebabkan respon yang berbeda terhadap pesan media yang dipengaruhi tatanan psikologis individu. Kategori variasi perbedaan individu menurut Sunarto dan B. Agung Hartono ada 5. Yang pertama, perbedaan fisik, yaitu jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial, status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, ada watak atau sifat, motif, minat, perasaan, dan sikap. Yang keempat, ada perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, yaitu kecerdasan, kemampuan berpikir, dan kemampuan belajar. Dan yang terakhir, yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepribadian di sekolah. Cara belajar seperti gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Sedangkan menurut John W. Santrok tahun 2011, perbedaan individu dalam penyesuaian pembelajaran ada 8. Yang pertama, ada perbedaan kognitif. Yang kedua, ada perbedaan kecakapan berbahasa. Yang ketiga, ada perbedaan kecakapan motorik. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Yang kelima, perbedaan bakat. Yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Ketujuh, perbedaan jenis kelamin dan genre. Dan yang terakhir, perbedaan kepribadian. Selain itu, perbedaan individu berdasarkan tipe cara belajarnya. Pertama, siswa belajar dengan tipe visual. Maksudnya, lebih banyak menyerap menangkap informasi melalui indera, penglihatan, atau mata. Selanjutnya, siswa dengan tipe auditori, yaitu di mana lebih banyak menyerap dan menangkap informasi lewat indera pendengaran. Dan yang terakhir, siswa dengan tipe kinestetik, lebih banyak memperoleh atau
menyerap informasi melalui gerakan fisik. Selanjutnya, apa sih hal-hal penting yang perlu dipahami oleh seorang guru dalam perbedaan individu siswanya? Pertama, menyesuaikan metode pembelajaran. Kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswanya. Keempat, memfasilitasi perkembangan siswa. Kelima, mengidentifikasi kebutuhan khusus. Keenam, menghindari stereotip. Dan yang ketujuh, memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Nah, kesimpulannya adalah konsep dasar perbedaan individu adalah bahwa setiap orang itu unik dan memiliki karakteristik yang unik pula yang membedakan dari orang lain baik secara fisik, psikologis maupun kognitif. Perbedaan ini penting karena mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan belajar. Area perbedaan individu mencakup bagaimana aspek seperti kecerdasan, kepribadian, gaya belajar, dan motivasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang konsep dasar serta perbedaan individual. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping.